Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan ngebahas tentang algoritma dari Instagram. Nah, sebelum kita akan masuk ke penjelasannya, yang dimana gue kasih screen record seperti itu, gue akan ngasih tahu dulu. Jadi, sosial media saat ini, di tahun 2022 ini, kan ada TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lain ya. Nah, ada dua jenis dari fitur si sosial media tersebut. Oke. Yang pertama adalah yang dimiliki sama Instagram sama TikTok. Dia itu fiturnya itu kayak majalah. Lu perhatiin nggak? Kayak majalah. Dimana kayak lu balik ngeliat ada konten baru, lu balik lagi ngeliat ada konten baru, lu balik lagi ngeliat ada konten baru, sampai lu berhenti ngelihat konten yang lu suka. Majalah kan gitu kan? Baca, buka. Ada yang bagus nih, baca ah. Itulah algoritma dari Instagram sama TikTok. Jadi mirip-mirip. Itu namanya adalah algoritma feeds. Ngomongnya feeds. Nah, sementara YouTube itu tuh kayak channel berlangganan. Yang dimana channel tersebut itu lu bisa pilih channelnya. Jadi kan kalau Instagram sama TikTok kan lu masuk langsung ada feed, lu harus scroll. Lu nggak nge-search dulu. Tapi kalau YouTube itu, dia tuh tampilin di awal, jebret, gitu kan. Terus habis itu ada search bar-nya. Nah, lu bisa pilih mau konten yang mana berdasarkan dari thumbnail-nya. Gue nggak tahu namanya itu apa, tentang algoritmanya atau tentang tampilannya si YouTube itu istilahnya. Tapi kalau Instagram sama TikTok itu basisnya adalah feeds. Twitter juga sama, scroll semacam itu. Facebook pun juga seperti itu, feeds masuknya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke penjelasan gimana sih cara algoritma Instagram itu bekerja. Let's go. Oke, sekarang gue akan jelasin tentang algoritma dari Instagram. Di sini gue kasih subjudul yaitu Let's Make Love with Algoritma. Jadi gue mau kasih tahu sama lu dulu, jangan pernah berusaha untuk mengalahkan algoritma. Kenapa? Karena nggak akan bisa. Kalau mengakali algoritma bisa, cuman jangan mengalahkan algoritma karena kita harus bercinta dengan algoritma. Nah, kalau misalnya lu berpikir juga, kok ini kelas banyak teorinya ya? Nggak langsung to the point ya? Nah, ini gue mau kasih tahu, kalau lu tidak ngerti secara fundamental algoritma Instagram itu seperti apa, lu akan susah kalau nanti suatu saat akan ada perkembangan atau perubahan-perubahan tentang algoritma kalau lu nggak ngerti fundamentalnya. Akhirnya, kalau lu cuma belajar ya udah taktik yang bagus, kasih strategi 502, strategi engagement group dan lain-lain, yang ada lu nggak bisa sustain, lu nggak bisa berjalan dalam waktu lama di sosial media ini. Karena gue lebih berprinsip bahwa lu ngerti inti dari sosial media ini, lupakan taktik, lupakan strategi nanti dulu, itu yang penting lu paham dulu intinya apa. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalam algoritma Instagram. Gue harap lu masih inget ya sama si kotak-kotak ini, yang dimana kotak-kotak ini adalah cara kerja daripada orang-orang yang ada di dalam sosial media. Nah, kita sebagai content creator, kita itu harus membuat konten yang membantu si platform owner, which is itu YouTube, Instagram, TikTok, atau sosial media lainnya, agar si usernya ini betah menggunakan platform ownernya tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya si usernya ini betah untuk menggunakan si platform ownernya ini, dia akan lebih banyak dikasihin konten-konten iklan yang dimana itu adalah hasil pembayaran dari public brand, dan si platform owner akan makin senang. Ditambah lagi kalau kita bisa membuat konten yang usernya itu senang sama konten kita, engagementnya bagus, kita dilihat brand akan lebih bagus. Dan brand akan cenderung lebih mau memberikan endorsement kepada kita. Ini prinsipnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat, algoritma itu pada dasarnya hanya ada 2 sampai saat ini video ini dibuat, ya kan? Tipe algoritma ya. Yang pertama adalah search engine, yang kedua adalah feed algorithm. Apa maksudnya search engine sama feed algorithm? Dan mostly social media ini punya dua-duanya. Search engine itu adalah algoritma untuk kalau lu lagi mau mencari sesuatu. Contohnya, kalau lu cari di Instagram ini, algoritma yang aktif adalah algoritma search engine-nya. Sementara feed algoritma, yaitu adalah algoritma yang sifatnya tuh kayak tabloid. Oke. Ingatnya gini, kalau search engine itu kayak kalau kita buka buku yellow page gitu ya. Misalnya kita ngeliat kayak
mau cari nomor teleponnya perusahaan air gitu. Kalau lu nggak tahu Yellow Page, lu bisa search di Google Yellow Page itu apa. Zaman gue masih ada. Kita bisa cari dari kategori atau dari abjad A gitu ya. Itu adalah search engine. Nah sementara feed algoritma itu kayak majalah. Lu sadar gak sih kalau lu buka TikTok, lu buka Instagram, itu tuh kan lu scroll-scroll gitu kan kayak ngebuka halaman majalah zaman dulu. Kan kalau lu beli majalah, lu itu bakalan buka terus nggak seru skip sampai akhirnya lu nemuin yang seru baru lu baca di situ. Nah itu adalah algoritma feed, oke? TikTok, Instagram, YouTube punya ini semua. Nah kita akan bahas satu-satu karena story pun masuknya feed algoritma, feednya sendiri adalah feed algoritma. Kita akan bahas satu-satu. Search engine. Search engine ini adalah algoritma yang dimana kalau kita mencari sesuatu dengan kata kunci atau keyword. Contoh kalau misalnya nyari content creator, keluarnya kelas content creator muslim, content creator official, sama gua, abangnya content creator. Nah tips untuk menggunakan ini adalah, satu, gunakan keyword di username. Nah jadi username, misalnya kan gua namanya Muda Cuma Sekali. Kan gua ngomongin tentang content creator. Ya ini nggak ada masuk-masuknya ke dalam kategori atau tips yang pertama ini. Tapi kayak gini nih, content creator official, muslim creator class. Nah, ini ada kreatornya, jadi bisa dimasukin ke dalam username-nya. Yang kedua, kalau lu nggak mau pakai username-nya, pakai kata kunci yang kalau orang mau nyari, lu gunakan keyword di nama profil. Contoh kayak gue nih, username gue Muda Cuma Sekali. Tapi nama gue Ogut, tapi gue tulis di sini abangnya konten kreator. Ada konten kreatornya. Kenapa pakai K? Karena segmen market gue adalah orang Indonesia, jadinya gue nggak pakai C, pakainya K. Oke. Nah terus selanjutnya untuk membedakan elu daripada yang lain, ganti beberapa elemen nama biar beda. Contoh, kalau kita ngeliat konten kreator di sini ada kelas konten kreator muslim, standar. Konten kreator official, standar. Gusti Alfian ya, deepwork.id, konten kreator produktif, ini lumayan agak beda, ada produktifnya. Cuman gue bikin yang lebih lain adalah abangnya konten kreator. Nah ini nanti akan, ya lu bisa bikin dulu saat ini bisa dirubah kapanpun, ya kan 14 hari ya, sekali ngerubah, 14 hari nunggu baru bisa rubah lagi. Nanti lu akan belajar di bagian personal branding, gimana caranya untuk bikin lu tuh unik dibandingin kompetitor lo. Oke, ini caranya search engine, ini tips gue. Oke, selanjutnya ada Instagram Story. Engagement is the key. Jadi, lu sadar nggak sih Instagram Story itu semakin sering lu lihat story seseorang, dia akan jadi makin kiri. Oke? Karena gue sering ngelihatnya si Yuda, ada Bardi karena lagi live ya. Gue sih jarang ngelihat punyanya Bardi. Content Academy, which is ya punya gue sendiri. Nanti gue rebranding jadi Creator Academy. Frisian Dimas, temen gue. Dan ada Hendro, partner gue. Ya mereka yang paling kiri. Nah, tips di sini adalah, satu, lu wajib pakai foto atau logo yang bikin, oh ini tuh si itu ya. Oh ini tuh si Bang Ogut ya. Jadi pakai fotonya yang profesional. Maksudnya profesional tuh bukan kaku kayak lu mau ngelamar kerja gitu, enggak. Tapi fotonya tuh jelas, ini tuh membedakan lu sama yang lain. Contohnya seperti ini. Ya kan? Terus bikin story yang menarik sesuai minat audiens. Bikin story yang menarik sesuai minat audiens untuk apa? Lu harus tahu audiens lu itu pengen tahunya apa di story lu. Kalau di Muda Cuma Sekali, audiens itu pada pengen tahu story-nya kalau gue ngebahas tentang ilmu-ilmu perkontenan atau keseharian gue. Nah, apakah lu harus bikin keseharian lu dulu? Jangan dulu. Kalau lu belum punya basis audiens, jangan bikin keseharian dulu karena belum ada yang peduli. Orang udah pengen tahu keseharian gue minum apa, gue lagi ngapain, gue minum kopi apa. Karena kan gue udah bangun personal branding dari lama. Dan followers gue udah ada, udah terbentuk basis community, sehingga mereka juga pengen tahu Bang Ugut tuh ngopi kah, atau lagi olahraga kah, atau apapun itu bisa. Cuman kalau masih baru awal, nggak usah. Yang gue lakukan waktu gue awal memulai itu di tahun 2018, gue bikin story-story yang sifatnya informatif, yang buat mereka. Kalau lo bagian kontennya entertainment, bikin story yang memang lucu dan sesuai sama audiens lo. Oke? Dan yang ketiga, bikin orang banyak engage dengan story. Karena engagement dihitung untuk munculin story paling kiri. Si algoritma ini, dia akan melihat mana konten yang kita suka lihat, konten kreator mana yang suka kita lihat story-nya, dan seberapa banyak engagement dari si kita yang melihat tersebut ke konten kreator yang dia lihat tersebut. Karena gue sering balesin DM-nya Yuda, DM-nya si CA,
Di temen gue juga sering DM-an, sering like, sering interaksi di polling gitu-gitu ya. Detail-detailnya nanti strateginya gue akan buat di bagian Instagram story. Jadi akhirnya dia makin kiri, paling kiri. Begitu, itu trik ya. Selanjutnya adalah Instagram feed. Engagement is the key, sama. Bikin konten yang match dengan sweet spot, audience centric dan advanced content creation, itu ada di modul selanjutnya, nanti lo akan belajar. Ini kuncinya. Bikin konten secara konsisten dan rutin, ini penting juga. Bukan berarti harus setiap hari. Kalau misalnya lo setiap hari, bagus. Karena kan sempat yang gue jelasin kenapa kita harus bikin konten rutin di bagian konten kreator bisnis model ya. Yang ada istilahnya truth apa gitu, gue lupa. Ya kan? Nah, dengan kita tuh bikin konten rutin, orang tuh nungguin juga. Jadi kita tahu kapan jadwal kita upload. Dan ini yang paling sering dilupakan sama konten kreator, engage dengan audiens di komen, DM, dan sebagainya. Si story tadi itu memicu orang untuk DM. Ini juga memicu untuk orang DM. Nah, banyakan orang, mereka itu udah ngartis. Mereka nggak ngebales komen-komennya. Mereka nggak balas DM-DM orang. Gua sampai sekarang setiap pagi masih menyediakan waktu sekitar 1 jam untuk gua balasin DM-DM yang masuk ke gua, komen-komen yang masuk ke gua. Jadi ini penting banget karena Instagram juga bakal ngecek DM-nya ada nggak, komennya ada nggak, dibalas apa enggak, kreator ini bakalan engage apa enggak dengan membalas-balasin tersebut. Alhasil kalau lu sering balas, walaupun tidak secara langsung efeknya itu berpengaruh ke akun lu. Cobain aja kalau misalnya nggak percaya. Itu gua udah analisa bertahun-tahun. Nah, algoritma Instagram ini nanti bakal mirip juga sama TikTok. Itu modelnya tuh kayak gini. Waktu lu pertama kali upload, lu itu gak akan langsung dapetin jumlah engagement sebanyak total followers lu. Kenapa? Karena si Instagram ini pertama kali dia gak mau ngambil risiko dulu. Dia coba testing dulu deh. Oke, gue coba testing ke followers yang lu udah punya sebanyak 10% aja dulu. Gue mau lihat engagementnya bagus apa enggak. Oke? Nah dia akan lemparin 10% followersnya berdasarkan dari konten yang dibuat sama kita. Dan Instagram itu udah punya artificial intelligence yang dia bisa ngecek konten ini tuh kategori kontennya tipenya tentang apa. Apakah tentang food, apakah tentang edukasi, apakah tentang content creator. Dia bisa menganalisa metadata dari mulai apa yang kita ucapkan, dari mulai apa yang kita tulis di caption, teks-teks yang ada, itu tuh mereka tuh bisa baca. Jadi makanya mereka akan sebarin ke 10% followers lu dulu yang punya ketertarikan sesuai dengan kategori yang dia analisa di sini. Nah, di sini pilihannya antara lu oke atau enggak. Oke atau enggak diukur dari mana? Kita nggak pernah tahu apa yang diukur sama algoritma sosial media karena kita tidak pernah melihat codingnya. Tapi yang dia akan lihat adalah engagementnya. Dia akan lihat dari mulai di likes apa enggak, di share apa enggak, di komen apa enggak, di save apa enggak, nontonnya sampai berapa lama, dia spend sampai berapa lama di konten tersebut, apakah dia nonton lagi atau enggak, apakah dia baca lagi atau enggak kalau kontennya bukan video. Nah nanti masing-masing itu akan ada skor-skornya. Contoh, misalnya kalau likes dapat skor 1, komen 2, share 3, 4, rewards dapat sekian. Nanti dia punya aturan kalau memang si kontennya ini memenuhi minimal, misalnya ya, gue nggak tahu soalnya nggak ada yang tahu. Nilainya 70, dia akan disebarin ke step selanjutnya sampai ke 100% followers yang dia punya. Bisa jadi, oke? Nah, ini nggak pasti langsung dari 10% ke 100% ya. Bisa aja ke 30%, 40%, 50%. Atau di tengah-tengah sini juga disebarin ke non-followers juga secara paralel yang punya ketertarikan sama dengan konten yang kita punya. Oke, gue ngomongnya mungkin rada panjang. Coba lu ulang lagi, pahamin maksud gue, tapi gue udah ngomonginnya jangan jelas pelan-pelan. Oke? Nah, nanti setelah lu pemilihan, oke udah bagus nih, sampai ke 100% followers lu, barulah dia cariin lagi followers lain atau orang-orang lain yang belum follow lu, tapi secara data yang dipunya sama Meta, dia punya ketertarikan untuk konten dengan jenis seperti ini. Barulah di sini lu grow. Gini cara kerjanya algoritma dari Instagram. Ini ada lagi, simpelnya kayak gini. Ini dari Spark Media MB. Lu post, show to 10% of your audience. They like, comment, save. They don't like, comment, save.
dia bakalan reduce your reach atau dikurangin reach-nya. Jadi nggak di-boost. Habis itu lu nggak grow. Kalau di engage, they like, comment, save, dan lain-lain, start showing to more users. Nah, dites lagi nih, apakah di masing-masing step-nya, misalnya 30% dari total followers lu ternyata masih bagus. Kalau misalnya masih bagus, dia masukin lu ke explore atau rankingnya dinaikin ke hashtag. Barulah lu grow. Kalau misalnya dia nggak engage, ya lu nggak grow. Sama seperti ini, kurang lebihnya, detailnya. Nah, yang di bagian non-followers ini, lu mulai ditaruh di explore, di hashtag, dan lain-lain, biar ada orang-orang lain yang mengkonsumsi konten lu sehingga dia mau follow lu. Kayak gitu. Dan ingat, kebanyakan orang di luar sana ya pusing-pusingin tentang algoritma gimana perubahannya, ya itu penting juga untuk dipelajarin. Tapi yang paling penting, lihat. Kita harus bikin konten yang sesuai sama target audiens kita, biar engagement score-nya mereka naik. Engagement score konten kita ya. Karena engagement score adalah kunci dari kita di-boost atau enggak, atau dicintai sama algoritma atau enggak. Jadi kita fokusnya harus ke manusianya, yang dimana lo akan belajar di audience centric nanti. Kayak gitu. Nah, ini gue udah coba juga menganalisa. Jadi secara analisa gue waktu zaman carousel di tahun 2020, ternyata yang paling works adalah, atau yang paling nilainya bagus adalah share dan save. Share dan save. Di sini yang membuat akun cepat grow. Oke. Nanti ini akan ngaruhnya ke storytelling lu, call to action lu, dan lain-lainnya yang akan lu bahas di advanced content creation. Oke. Nah, secara kesimpulan, Instagram ini cocok banget buat bangun fan base. Fitur-fitur sangat mendukung. Kenapa? Ini karena gue udah menganalisa. Jadi tuh di Instagram enaknya adalah kita bisa pentalin audiens kita kemana-mana. Karena di story ada swipe up. Kalau sekarang udah ada stiker ya. Terus habis itu kita ada link di bio. Terus habis itu kita bisa collaboration post. Kita bisa tag, bisa yang lain-lainnya. Itu sangat mendukung banget kalau kita mau monetize audience. Terus Instagram ini sistemnya adalah newsfeed type atau kayak majalah. Karena kayak majalah, pas lu bikin konten di tahun 2020, itu tuh bakal tenggelam. Sehingga memang lu butuh konten yang terus-menerus baru. Bukan berarti lu harus punya topik baru terus, enggak. Tapi lu juga bisa melakukan yang namanya recreate content atau repackage content. Yaitu konten-konten lama lu yang udah bagus hasilnya, lu bikin dengan versi lainnya dengan editan lainnya. Itu bisa. Audience bisa dimonetize lebih gurih. Yes, benar. Gue masih sepakat bahwa Instagram adalah tempat untuk paling bagus membangun fanbase. Dan lebih banyak bentuk konten yang bisa dibuat. Ini enak banget. Di Instagram bisa single post, bisa carousel, bisa long form video, bisa Instagram Reels yang short video, ada story-nya juga. Instagram ini menurut gue masih paling enak buat jadi rumahnya para followers lo. Oke? Nah, yang TikTok sama YouTube nanti di modul selanjutnya ini gue sensor dulu biar penasaran gitu kan. Anjay. Nah, selanjutnya adalah karakter netizennya. Karakter netizennya itu kalau misalnya di Instagram cenderung lebih punya daya beli dan lebih ingin membeli produk yang butuh edukasi. Jadi kalau misalnya lu lihat di Instagram dan pengalaman gue, konversi pembelian kelas gue paling besar itu di Instagram. Kenapa? Karena yang gue lihat karakter netizen di Instagram itu lebih pinter dan nggak terlalu barbar. Karena mereka memang follow si Instagram itu rata-rata kreator-kreator yang memang dia sudah suka. Makanya kalau lu buka Instagram, yang lu lihat pertama kali adalah home atau timeline, which is isinya konten-konten dari kreator-kreator yang di follow. Beda sama TikTok ya. Demografi pengguna sudah lebih mature. Di sini penggunanya rata-rata di umur sekitar 24 sampai 35-an. Jadi mereka sudah punya buying power, mereka sudah lebih mature. Tapi yang sebelumnya, generasi sebelumnya 18 sampai 24 itu juga grow juga di Instagram. Jadi masih paling banyak tuh 18-24, 25 sampai 35 sama 36 sampai 40 itu di Instagram. Dan lebih setia dengan kreator yang di-follow dan tidak toxic. Jadi kalau misalnya lu perhatiin orang-orang di Instagram itu bakal lebih setia kalau lu udah follow. Dia bakalan ngikutin lu terus dibandingin sama aplikasi lainnya. Kenapa? Karena aplikasi lainnya tuh ibarat kata kayak samudra gitu loh. Banyak banget konten-kontennya, bahkan konten-konten yang kita nggak follow pun ditampilin kayak gitu. Nah, ini adalah penjelasan secara fundamental
algoritma Instagram itu berfungsi atau bekerja seperti apa. Cuman akan detailnya, strateginya masuk kepada section di Instagram hacknya. Jadi di situ akan gue ajarin gimana caranya kita make love with algoritma sehingga lu bisa dapetin boosting dan konten lu dicintain sama algoritma sehingga akun lu bisa lebih grow. Oke, so see you the next module. Bye-bye.